3 teman-teman. Yang pertama, penilaian tes dengan cara lisan. Nah, tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengajukan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Lalu yang kedua yaitu tes tulisan. Nah, tes tulisan adalah tes yang mengajukan butir-butir pertanyaan dalam bentuk tertulis dan tes memberikan jawaban juga dalam bentuk tertulis juga teman-teman. Yang mana di dalam tes tulisan ini dibagi menjadi dua, yang pertama esai dan objektif. Nah, tes esai itu harus berstruktur, bebas, dan terbatas. Itu hanya melalui tulisan esai gitu teman-teman. Kalau sedangkan tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif, di mana tes objektif terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tes objektif benar salah, tes objektif membodohkan, isian pendek, dan pilihan ganda. Lalu untuk yang terakhir berupa tes tindakan. Nah, tes tindakan ini bisa disebut yang mana dilakukan penilaian secara individual, bisa dengan secara kelompok. Lalu kita akan menuju ke langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Nah, di dalam langkah-langkah penyusunan instrumen tes ini ada 8 teman-teman. Yang pertama, sebelum kita menyusun langkah-langkah, kita harus menentukan tujuan instrumen tes itu apa. Yang kedua, kita menyusun tabel spesifikasi. Yang ketiga, kita harus tahu nih validasi dari tes yang sudah kita buat. Ketika sudah divalidasi, kita revisi lagi, lalu kita uji coba, lalu analisa coba, revisi, serta terakhir yaitu merakit kembali tes. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Oke teman-teman, selanjutnya kita penyusunan instrumen tes. Nah, kan tadi kan sudah diketahui nih apa saja penyusunan instrumen tes tadi kan. Yang pertama kita harus cari apa dulu? Cari tujuannya terlebih dahulu. Nah, ini saya mencari contoh itu tujuannya untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi luas bangun datar. Nah, untuk tabel spesifikasinya sendiri yaitu yang pertama kita cari kompetensinya intinya. KI 1 di dalam kurikulum 13, kompetensi inti kan juga terdapat pada silabus. Habis mencari kompetensi intinya, kita harus mencari nih kompetensi dasarnya. Saya memakai menasi dan menghitung luas bangun datar. Nah, untuk indikatornya sendiri ini bisa disesuaikan dengan apa yang ingin kita ukur teman-teman. Nah, ini saya mau memberi contoh indikator yang pertama yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi. Jenis tesnya saya pilih untuk pilihan ganda. Lalu untuk nomor butir soal ini teman-teman, untuk nomor butir soal itu bisa kita pilih sesuai, misal nih siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi ini ditaruh di soal nomor berapa? Soal nomor 2, 3, lalu untuk jumlah butirnya ini terdapat berapa butir? Terdapat 3 butir. Habis itu yang kedua nih, indikator yang kedua siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas panjang. Nah, itu saya buat jenis tes pilihan ganda juga. Pilihan ganda. Nah, untuk nomor butir soalnya saya buat 3, 5. 3 dan nomor 5 ya. Jadi jumlah butir soalnya terdapat 2. Lalu sesudah kita menyusun spesifikasi atau kisi-kisi tabelnya, kita menyusun butir dan kunci jawabannya. Nah, ini contoh soalnya untuk soal nomor 1.
persegi kan. Saya mencoba membuat Pak Budi menanam padi pada sebidang tanah yang berbentuk persegi. Ukuran sisi tanah yaitu 25 meter, maka luas tanah yang ditanami padi oleh Bapak Budi adalah, nah ini teman-teman, jawabannya adalah 625 kubik. Nah untuk soal pengecohnya yaitu 100 meter kubik, 50 meter kubik. Nah kita juga harus perlu mempunyai kunci jawabannya. Habis mencari kunci jawabannya kan sudah diperoleh nih 625 meter kubik itu jawabannya kan. Lalu kita uji, ini maaf, uji kita uji ini bentar ya. Kita uji validasinya terhadap soal yang pertama ini. Gimana kevalidan dari soal tersebut, apakah sesuai dengan indikator kita apa belum. Lalu sesudah kita mengecek validasi, kita revisi. Habis kita revisi apa yang kurang dari soal kita uji coba lagi teman-teman ke peserta didik. Habis kita uji coba, kita analisis lagi hasil uji cobanya. Lalu kita revisi lagi dan terakhir kita merakit kembali dari soal yang paling sesuai dari apa yang kita ukur teman-teman. Oke, itu saja untuk penyusunan instrumen tes. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Oke, sesudah pembahasan tentang pengembangan instrumen tes, lalu kita akan menuju analisis butir soal. Nah, teman-teman, ada yang tahu belum nih analisis butir soal itu apa? Nah, menurut Arikonto, analisis butir soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun teman-teman. Yang dimana analisis butir soal ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif itu bisa kita lihat melalui butir soal yang pertama, materinya, valid atau reliable-nya itu bagaimana, konstruksinya, bahasanya kita lihat. Lalu di analisis kuantitatif yang berbentuk empiris ini dibagi menjadi dua teman-teman. Itu kita bisa menghitung melalui teori klasik dan teori modern. Oke, langsung saja kita akan ke teori klasik. Ya. Nah, teori klasik itu terbagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama, kita akan menganalisis tingkat kesukaran. Yang kedua, daya pembeda dan efektivitas distraktor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke materi berikutnya, oke? Oke, kita ke tingkat kesukaran. Nah, menurut Asmawi Zainul DKK, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut, yang mana rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran yaitu P sama dengan B per JS. Untuk keterangan tersendiri yaitu P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, untuk pedoman lebih jelasnya kita lanjut ke berikut ini. Oke teman-teman, kita memasuki panduan tentang analisis tingkat kesukaran. Nah, ini caranya bagaimana sih untuk menghitung rumus analisis tingkat kesukaran? Cekidot, yaitu yang pertama kita lihat dulu rumusnya P sama dengan B per CS. Klasifikasinya yaitu 0,7 sampai 1,00 itu soalnya mudah. 0,31 sampai 0,70 itu soalnya sedang. 0,0 sampai 0,3 berarti soalnya sukar. Oke, ini ada diketahui data siswa teman-teman. Tulis ya. Data siswa. Data siswa. Oke. Sudah diketahui data siswanya.
nomornya berarti ada 5 siswa, dan nomor soalnya yang ini nomor soal ke-1, ini nomor soal kedua, ini nomor soal ketiga, ini nomor soal keempat, ini nomor soal kelima, ini nomor soal ke-6, dan ini terakhir nomor soal ke-7. Nah, untuk 0 ini berarti tandanya salah. Nah, untuk tanda 10 ini berarti tanda siswanya menjawab dengan benar. Oke, mari kita hitung. Untuk rumusnya P sama dengan B per CS. Nah, ini kita hitung nomor soal yang ke-1 dulu nih. B tadi apa teman-teman? B tadi kan jumlah jawaban benar. Seluruh jawaban benar nomor 1 kan 3. Jadi gini, kita tulis 3. Untuk CS merupakan jumlah siswanya, ini ada berapa? Ada 5. Nah, 3 per 5 yaitu 0,6 kan teman-teman. Nah, 0,6 ini termasuk soal sedang. Oke. Sudah, begitu teman-teman. Jadi nomor soal 1 ini soalnya sedang, termasuk tingkat kesukaannya yaitu sedang. Oke, sudah kita ke tingkat kesukaran. Selanjutnya kita ke daya pembeda soal. Nah, menurut Kusnandar, tingkat daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai materi dan peserta didik yang belum menguasai materi. Berikut rumus menentukan daya pembeda suatu butir tes untuk menghitung daya pembeda tiap butir soal nih. Yang pertama di situ ada rumusnya DP sama dengan BA per CA dikurangi BB per CB. Nah, untuk keterangannya yaitu CA sama dengan banyaknya peserta kelompok atas, CB sama dengan banyaknya peserta kelompok bawah, BA sama dengan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dan BB sama dengan banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Nah, untuk panduan cara menghitung rumusnya di berikut ini. Kita ke analisis daya beda soal. Untuk yang rumusnya yaitu DB sama dengan BA per CA dikurangi BB sama per CB. Nah, kita lihat nih data siswanya. Sudah diketahui kan data siswanya ini ada 10 orang. Nah, 1 sampai 5 ini merupakan kelompok atas, sedangkan 6 sampai 10 merupakan kelompok bawah. Nah, ini untuk nomor soal ke-1, nomor soal kedua, nomor soal ketiga. Untuk lalu kita langsung saja ya, kita menghitung contoh soal yang nomor 1. Rumusnya tadi DB sama dengan BA per CA. Langsung saja di sini ya. BA merupakan jumlah soal benar di kelompok atas. Tadi berapa? 1, 2, 3. 3 per CA tadi kan 5 jumlah siswanya yang kelompok atas saja. Kalau BB jumlah jawaban benar kelompok bawah ada 2. Ada 2 per jumlah jawaban jumlah peserta kelompok bawah tadi ada 5. 3 kurangi 2 jadi 1. Jadi kualifikasinya jadi diketahui indeks dari nomor soal ke-1 adalah 1. 1 merupakan indeks baik sekali di dalam daya pembeda. Nah, efektivitas
distraktor. Kita kan sudah membahas tentang daya beda soal ya. Sekarang kita membahas tentang efektivitas pengecoh. Nah, pengecoh soal, apakah pengecoh kita baik atau belum? Menurut Arifin, pada soal bentuk pilihan ganda ada alternatif jawaban atau opsi yang merupakan pengecoh. Biasanya itu ada kayak ABC itu dibuat mendekati jawaban yang sebenarnya. Nah, pengecoh itu dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal, teman-teman. Sedangkan indeks pengecoh itu bisa dihitung dengan rumus yaitu IP sama dengan P kali 100% tutup kurung N kurangi B per tutup kurung N min 1. Nah, untuk keterangannya yaitu IP sama dengan indeks pengecoh, P adalah jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N jumlah peserta didik yang ikut tes, B jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, N jumlah alternatif jawaban atau opsi, 1 sama dengan bilangan tetap. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat panduan berikut ini. Nah, untuk kualitas pengecoh bisa kita lihat kriteria untuk menilai penggunaan pengecoh menurut Arifin yaitu sebagai berikut. Sangat baik jikalau IP sama dengan 76% sampai 125%. Dikatakan baik IP-nya sama dengan 51% sampai 75% atau 126% sampai 150%. Dan dikatakan kurang baik jikalau IP-nya sama dengan 26% sampai 50% atau 151% sampai 175%. Jikalau dikatakan jelek, IP sama dengan 0% sampai 25% atau 176% sampai 200%. Nah, dikatakan sangat jelek, IP-nya sama dengan lebih dari 200%. Kurang lebihnya segitu, teman-teman. Lalu kita ke materi keakhir yaitu pengolahan hasil belajar siswa. Nah, apa sih itu pengolahan dan apa sih itu hasil belajar siswa? Kita harus mengetahui dulu teman-teman. Nah, istilah pengolahan menurut KBBI adalah mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus. Kata pengolahan artinya proses atau cara pembuatan mengolah. Sedangkan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar juga pada umumnya merupakan suatu kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan dan pengalaman. Untuk itu, pengolahan hasil belajar siswa merupakan proses mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, mengelola untuk kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Nah, teknik pengolahan hasil belajar siswa sendiri dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, ranah kognitif. Nah, ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan pengetahuan. Perlu membagi domain kognitif menjadi 6, teman-teman. Yang pertama, mengenal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Lalu yang kedua yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap siswa, teman-teman. Dalam penilaian kurikulum 13, ranah afektif ini dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Lalu yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Dalam penilaian kurikulum 13 ini, ranah psikomotorik biasa bersandingan langsung dengan ranah kognitif. Soalnya berhubungan langsung dengan keterampilan siswa begitu dan berhubungan langsung dengan pengetahuan siswa. Jikalau pengetahuan siswa suka dengan keterampilannya, maka saling berhubungan.